cerita tentang mentol dan daun mint tadi hanya merupakan ilustrasi kecil gitu ya, bahwa betapa menakjubkannya ilmu kimia organik itu. Anda bisa melakukan begitu banyak inovasi gitu ya, dengan Anda memahami bagaimana molekul-molekul itu bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, ini jadi target kita di dalam perkuliahan kimia organik ini adalah membuat Anda semakin terpukau pada kimia organik, sehingga akhirnya nanti bahkan setelah kuliah ini selesai pun Anda masih mempunyai hasrat yang tinggi gitu ya, untuk mendalami lagi pengetahuan-pengetahuan dan teknik-teknik reaksi kimia berdasarkan ilmu dasar kimia organik yang akan Anda pelajari. Kalau Anda melihat di silabus dari mata kuliah ini, tujuan utama dari kuliah kimia organik ini terrefleksikan dengan ilustrasi saya tentang ini tadi ya, minyak mentol dari peppermint, dari tanaman mint. Jadi yang pertama Anda akan belajar untuk memahami struktur sebuah molekul gitu. Bukan menghafalkan rumus molekulnya ya, tapi memahami mengapa atom-atom itu bisa bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk molekul tersebut. Jadi yang digarisbawahi pemahaman, bukan hafal. Ini bukan kuliah hafalan. Lalu yang kedua, kalau Anda sudah paham bagaimana si atom-atom bergandengan membentuk molekul, Anda nanti akan bisa mengkaitkan struktur molekul ini dengan sifat-sifat makroskopisnya. Dia akan larut di mana, dia akan menguap pada kondisi seperti apa, ini mudah menguap atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa Anda analisis dengan Anda menganalisis konektivitas antar atomnya, distribusi elektronnya, dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu, tahap berikutnya adalah setelah Anda semakin mengenal molekul-molekul organik ini ya, Anda bisa membedakan kelompok senyawa satu dengan kelompok yang lain berdasarkan gugus fungsionalnya. Maka nanti Anda bisa merancang berbagai kemungkinan sintesis senyawa kimia berdasarkan karakteristik gugus fungsionalnya. Jadi senyawa ini kalau pengen ketemu dengan senyawa itu, dia harus dikatalisis dengan apa, mekanisme reaksinya seperti apa, bagaimana cara mempercepat reaksinya. Ini nanti Anda tidak perlu hafal, tapi hanya dengan melihat struktur molekulnya seperti apa, Anda akan bisa memperkirakan gitu ya. Nggak perlu dihafal, tapi dianalisis. Anda bisa menganalisis dari struktur molekulnya. Ini nanti kira-kira mekanisme reaksinya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, ini nanti dalam ujian yang akan diuji dari Anda ya, adalah yang pertama adalah bagaimana Anda bisa memprediksi sifat fisis berdasarkan struktur molekulnya. Lalu yang kedua, menjelaskan mekanisme reaksinya berdasarkan konsep ikatan kimia dan karakteristik molekul. Lalu yang ketiga, tujuannya ketiga adalah Anda bisa menyimpulkan mekanisme reaksi kimia dengan menganalisis gugus-gugus fungsional yang terlibat di dalam reaksi kimia tersebut. Jadi ini sangat excited gitu ya. Kalau saya waktu pertama kali belajar kimia organik merasa seperti kita ini mempelajari bahasa yang baru, seperti teka-teki gitu ya, mempelajari bahasa sandi. Mungkin di awalnya akan terasa sedikit sulit karena kita masih mencari ininya ya, mencari kunci-kuncinya itu. Tapi begitu kuncinya itu sudah ketemu, nanti asik sekali gitu ya. Setiap kali Anda punya problem, itu yang ada bukan Anda panik gimana jawabnya, tapi Anda asik, Anda penasaran gimana caranya memecahkan problem ini. Nah, ini kalau learning outcome-nya ada 3 ya. Kalau yang barusan saya sampaikan tadi, rasa penasaran, excitement dan sebagainya, itu adalah target ini ya, target non silabus kita. Jadi saya ingin Anda gembira gitu dalam menjalani kuliah kimia organik ini. Ini nanti topik utama yang akan kita cover di dalam kuliah kimia organik. Yang pertama nanti ada konsep fundamental. Ini terutama menjelaskan bagaimana atom-atom itu berikatan satu sama lain. Lalu Anda nanti akan mempelajari setelah jadi molekul ya, karakteristiknya seperti apa, termasuk sifat fisis, sifat kimianya, bagaimana Anda bisa mensintesis dan juga memodifikasi reaksi-reaksi itu dan sebagainya. Lalu nanti juga ada pengetahuan tentang stereokimia, yaitu bagaimana cara pandang kita pada molekul untuk karakteristik 3 dimensinya gitu ya. Jadi ada karakter-karakter spesial karena
susunan atom-atomnya dalam 3 dimensi yang tidak bisa Anda analisis kalau Anda membayangkan atom Anda itu hanya sebagai benda 2 dimensi, karena kenyataannya mereka 3 dimensi. Oke. Nah, Anda nanti akan mengacu pada textbook Solomon, karena menurut kami ya, dosen-dosen kimia organik di teknik kimia, textbook ini sangat lengkap walaupun tidak spesifik teknik kimia gitu ya. Ini adalah textbook umum kimia organik, dan kadang-kadang contohnya juga lebih ke arah medical atau pharmaceutical gitu ya. Tapi ini sangat enak untuk diikuti, kayak baca buku cerita gitu ya, kalau saya seneng gitu bacanya. Nah, ini adalah yang saya tampilkan di dalam slide ini adalah peta dari chapter di dalam Solomon. Solomon itu bukunya tebal banget ya, itu ada berapa ribu halaman gitu. Jangan terintimidasi, Anda tidak perlu membaca word by word. Kita sudah menandai chapter-chapter, bagian-bagian yang perlu Anda baca dengan lebih seksama gitu ya. Yang pertama adalah ini 6 chapter yang saya kotai ini adalah chapter yang berkaitan dengan pembahasan di awal-awal perkuliahan kita, yaitu tentang dasar ikatan antar atom, lalu mempelajari gugus fungsional, penamaan dan juga conformation, mekanisme reaksi asam basa, lalu ada mekanisme reaksi ionik dan mekanisme reaksi radikal. Yang sebelah kiri ini adalah bagaimana molekul itu terbentuk ya, dari atom ya kan. Yang di sebelah kanan bagaimana molekul itu berperilaku kalau mereka ketemu satu sama lain. Jadi reaksinya gimana? Nanti ada 3 jenis mekanisme reaksi yang akan kita tinjau: asam basa, reaksi ionik, dan reaksi radikal. Terus yang di luar ini ya, di luar soal mekanisme pembentukan molekul maupun reaksi antar molekul, nanti kita akan belajar tentang stereokimia juga. Nah, lalu nanti kalau Anda sudah belajar dasar-dasarnya, maka bagian kedua adalah Anda coba mengaplikasikan dasar-dasar ini tadi dari 6 kotak yang di atas tadi untuk mengenali senyawa-senyawa dengan gugus-gugus fungsional tertentu. Kita nanti akan start dengan alkana, alkena dan alkuna, kemudian alkohol dan eter, dan aldehid dan keton. Ini nanti kita aplikasikan ini ya, dalil-dalil yang Anda pelajari di sebelumnya di 6 kotak di sini, 6 kotak hijau ini kita aplikasikan pada kelompok-kelompok senyawa ini. Ada yang cocok dalilnya, ada juga yang nggak cocok. Jadi ya seperti pada umumnya ini ya, di dunia ini kan selalu ada yang sesuai dengan pattern, sesuai dengan pola, tapi pasti ada perkecualian. Nah, nanti dengan Anda mempelajari ini ya per kelompok gugus fungsional, Anda akan mulai bahasa Jawanya itu niteni gitu ya. Ini nanti perkecualiannya itu akan disebabkan oleh apa. Walaupun namanya perkecualian tapi tidak random. Itu ada polanya juga dan bisa kita pelajari sama-sama. Lalu nanti selanjutnya tadi yang terkait dengan stereokimia, ini setelah UTS ya, Anda akan mempelajari lebih kompleks lagi, bentuk molekul yang lebih kompleks, yaitu senyawa-senyawa aromatik, terus senyawa-senyawa karbonil, dan asam karboksilat beserta turunannya. Ini nanti yang akan Anda pelajari di separuh semester setelah UTS. Nah, kemudian nanti kalau Anda ambil kuliah dasar bioproses ya di semester 3 kalau nggak salah, ini nanti kita akan mengcover senyawa organik yang lebih kompleks yang terkait dengan metabolisme mikroorganisme, yaitu karbohidrat, lipid, asam amino, dan protein. Nanti kalau Anda belajar, tipsnya adalah Anda coba lihat ini ya, Anda lihat peta ini supaya Anda punya gambaran di Solomon itu seperti apa. Kalau tanpa peta ini, itu Anda buka Solomon tuh kayak Anda dilepas di hutan gitu ya, Anda nggak tahu utara selatan, bingung mau kemana. Harapan kami dengan Anda lihat peta ini, Anda bisa baca Solomon ini dengan memahami Solomon dengan lebih mudah. Kira-kira nanti di sepanjang kuliah kita, Anda akan banyak melihat bentuk-bentuk seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak hanya menghafalkan reaksi A tambah B jadi C tambah D, nggak seperti itu. Tapi Anda nanti harus bisa membayangkan
ini elektronnya akan pergi kemana, dia akan menyerang C yang mana, lalu dia akan menghasilkan apa, dan sebagainya, termasuk dengan rangkaian analisisnya. Ini tampaknya ruwet ya ini ya di halaman ini, tapi nanti setelah Anda belajar, Anda akan melihat bahwa oh gitu ya, jadi ternyata gampang sekali gitu, kimia organik itu nggak perlu dihafal.